Melakukan soft launching buku bersama dengan Dr. Tifa dan Dr. Rizwan kemarin ya gitu ketika ada di Jogja, dan juga beberapa kegiatan dalam rangka 17-an. Dan sesuai dengan janji ya, saya datang pagi tadi ya, jam 10 kami sudah datang, tapi memang karena ada acara sertijab di sini agak mundur sedikit. Jadi mulai jam 11 saya tadi masuk, diperiksa di unit 5 di Kamnek, dan alhamdulillah ya, petugas-petugas penyidik sangat profesional, memeriksa dengan bagus. Pemirsa, menuju babak akhir kisru ijazah Jokowi, sejumlah terlapor mulai diperiksa, lalu benarkah polisi akan segera menetapkan tersangka? Sudah bergabung sama kami ada kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, serta pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu dan Mas Yakub, selamat malam. Selamat malam, Mas. Malam, Mas Yakub. Ya, terima kasih atas waktu bersama kami. Sebelum kita memulai perbincangan, kita akan lihat dulu beberapa informasi yang kami sajikan. Di slide pertama terdapat 12 orang terlapor kasus fitnah ijazah Jokowi dan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya yang terbagi dalam 3 klaster seperti yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, yaitu Ahmad Kozinudin. Ini di klaster akademisi ada Abraham Samad selaku ex-ketua KPK, Roy Suryo mantan Menpora, Rismon Sianipar ahli digital forensik, dan kemudian Tifauzia Tiasuma yang kemudian akrab disapa dengan Dr. Tifa. Kita ke klaster berikutnya, di klaster aktivis. Ini ada Egy Sujana selaku ketua TPUA, dan kemudian ada Rizal Fadilah wakil ketua TPUA yang juga diperiksa pada hari ini, Rustam Effendi selaku advokat, dan kemudian Kurnia Tri Royani yang juga diperiksa pada hari ini selaku advokat. Kita ke klaster berikutnya, yaitu di klaster media dan di klaster YouTuber, di mana kemudian ada Nurdiansah Susilo, Arif Nugroho, dan kemudian Aldo Rido. Saya mau konfirmasi dulu ke Mas Yakub. Mas Yakub, ada informasi dari tim kuasa hukum Roy Suryo, begitu, bahkan dari kata Rismon Sianipar menyebutkan bahwa terlapor ini berkembang dari 12 menjadi 15. Benar tidak sih ini, Mas Yakub? Berdasarkan SPDP terakhir memang masih 12, Mas Kevin. Jadi tidak ada perubahan ya, Mas Yakub ya? Iya, SPDP-nya masih sama, terakhir kami periksa juga masih sama, yang 12 nama terlapor yang sebagaimana dalam SPDP tersebut, termasuk dalam surat pemanggilan kepada para pihak yang kami tahu. Ya, sebetulnya kami juga mau mengkonfirmasi hal ini mengenai proses pemeriksaan kepada pengacara Roy Suryo, Mas Ahmad Kozinudin, namun ternyata beberapa saat sebelum dialog ia membatalkan. Nah, kami juga ada data lagi yang akan kami tampilkan, yakni Barreskrim Polri yang memberikan keputusan soal pelaporan dugaan ijazah palsu yang isinya sebagai berikut. Ini yang disampaikan oleh Barreskrim Polri pada tanggal 22 Mei 2025, menyatakan bahwa ijazah S1 UGM Jokowi adalah asli dan sah, tidak ditemukan unsur pidana, dan kemudian Barreskrim menghentikan penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Saya mau ke Prof. Hipnu dulu. Prof. Hipnu, berkaitan dengan pemeriksaan di tahap penyidikan, pemeriksaan perdana di tahap penyidikan pada hari ini, di mana kemudian Roy Suryo diperiksa di sana, tapi dalam pernyataan pers yang disampaikan sebelum ia masuk diperiksa, ia menyatakan bahwa laporan ini salah, laporan ini konyol, seharusnya tidak ada apa-apa. Menurut Anda bagaimana? Apakah memang benar demikian? Ya, dalam konteks hukum, peradilan kita itu adalah civil law. Peradilan yang dilakukan polisi oleh negara, jaksa oleh negara, hakim oleh negara. Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan yang mungkin tidak pas selaras dengan peradilan itu sah-sah saja. Kita hormati ya, kita hormati. Karena bagaimana juga itu merasakan perasaan dari yang bersangkutan. Tapi kalau lihat dari suatu sistem peradilan pidana yang sedang berjalan sekarang, adalah bagaimana meletakkan penyidikan itu kan serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka. Nah, sekarang pertanyaannya, dari bukti-bukti yang tadi, bukti itu mengarah kepada tersangka siapa? Jadi bukan orang, tapi adalah bukti yang dilakukan. Oleh karena itu, Barreskrim yang sekarang itu mengumpulkan bukti itu menentukan tadi yang disampaikan ada klaster A, klaster B, klaster C. Itu sebetulnya tepatnya yang kemana? Jadi bukti itu mengarah kepada seseorang tersangka. Nah, oleh karena itu setiap orang yang sebagai pernyataan-pernyataan yang salah, yang keliru dan sebagainya, ya itu bagian dari ungkapan memang suatu yang biasa dalam suatu proses. Nah, hendaknya nanti dalam suatu sistem, makanya itu akan dibuktikan nanti. Apakah betul yang disampaikan oleh polisi Barreskrim tentang bukti-bukti yang mengarah pada orang bersangkutan itu betul atau tidak? Kan itu. Karena dimensi hukum ini memang dalam suatu dimensi ada pengadu, ada teradu, ada pelapor, ada terlapor. Mau tidak mau polisi harus bertindak objektif atas dugaan, atas bukti yang ditemukan dalam suatu penyelidikan maupun penyidikan, sehingga mengarah yang bersangkutan. Itu Mas, jadi suatu
pernyataan dari seseorang ya itu sudah biasa seperti itu, apalagi nanti di persidangan, apalagi sampai pembuktian dan sebagainya. Itu disitulah sebagai bentuk bagaimana integritas seorang penyidik, bagaimana integritas seorang jaksa, bagaimana itu untuk melihat objektivitas suatu perkara yang bersangkutan. Jadi bicara buktilah yang menentukan ke arah mana bukti itu menentukan kepada subjek hukum yang bersangkutan. Ya, tapi proses pemeriksaan yang sampai berlangsung sampai jam 2 pagi, sampai 4 pagi, jam 12 malam, itu menurut Anda patut dipertanyakan tidak kemudian penyidik Polri ini? Karena ini disebutkan oleh Mas Roy ya, Prof. Ibnu ya, ini berlebihan atau tidak? Karena juga disebutkan ada proses kriminalisasi dalam kasus ini. Pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak pada pas situasi kondisi, itu berlebihan. Karena pemeriksaan itu yang saya baca, perkapnya itu, seseorang diperiksa itu maksimal 8 jam, kemampuan orang untuk mengingat. Dengan demikian, seandainya kita melihatkan pada suatu due process of law, lebih baik ya diperiksa pada jam kerja. Kalau memang jam sekarang, jam 6 itu sudah selesai, tidak mampu, dikembalikan pada besok. Ini yang kadang-kadang dalam suatu pemeriksaan itu tidak meletakkan pada sebagai subjek, sebagai asas akusatur, tapi berdimensi pada asas inquisitur. Jadi seolah-olah kalau sudah sampai pada jam 2, jam 3, melihatnya sebagai objek. Ini yang sebetulnya diluruskan, Mas, gitu. Jadi kalau sebagai objek ya diperiksa pada jam kerja. Kecuali memang perkara ini suatu dimensi yang tepat merubah yang harus mau tidak mau lah, lain persoalan. Itu yang disebut namanya crime control model. Tapi kalau pendekatan due process model harusnya itu adalah pada jam-jam di mana para pihak penyidik, pihak terperiksa sebagai subjek hukum juga meminta waktu pada jam yang tenang, situasi pada hati yang gembira sehingga pemeriksaan bisa dengan baik. Oke, Mas Yakub, apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo ini berlebihan tidak sih kalau mengatakan sampai ada kriminalisasi, ini laporan yang konyol, laporan yang salah, harusnya lebih manusiawi dalam proses pemeriksaan, Mas Yakub? Ya, tentunya ini kan berubah ada dua hal ya, Mas. Pertama, mereka melaporkan Pak Jokowi di Barreskrim, di mana di situ Pak Jokowi juga hadir yang taat hukum, walaupun kami melihat sebenarnya laporannya sangat tidak berdasar dan tidak ada bukti. Tapi Pak Jokowi karena taat hukum, warga negara yang baik, datang, termasuk mengikuti seluruh proses yang ada, menyerahkan ijazah juga untuk dilakukan uji lapor. Nah, ini kan sekarang giliran mereka. Sekarang giliran mereka yang dilaporkan, mereka mengatakan ada kriminalisasi. Padahal berbulan-bulan ini dan untuk beberapa pihak bertahun-tahun ini, mereka menuduh Pak Jokowi memiliki jasa palsu tanpa ada bukti yang sah. Jadi sebenarnya yang dikriminalisasi siapa di sini? Kalau giliran mereka dipanggil, mereka teriak kriminalisasi. Ya ini kan sudah sangat tidak benar menurut kami. Apalagi tadi juga sempat dibahas juga tadi sebelumnya, Mas, mengenai mereka mengklaim ada pemeriksaan sampai jam 4 pagi. Ya ada beberapa hal. Pertama, itu kan versi mereka, kita belum tahu kebenarannya atau tidak, harus ditanyakan kepada penyidik karena mereka kebiasaan untuk melontarkan pernyataan-pernyataan yang belum tentu benar faktanya. Kedua, kalaupun iya memang benar sampai jam 4 pagi, saya yakin dan percaya bahwa penyidik di sini bersifat dan bersikap profesional. Saya yakin tidak ada paksaan juga, karena kami juga lawyer sering menangani perkara, Mas. Kadang-kadang dari pihak penyidik itu menanyakan, Pak, ini sudah jam segini, kita lanjut saja besok, tapi apa ada pilihan juga Bapak atau mau lanjut? Kadang-kadang dari klien kami juga mengatakan daripada saya bolak-balik, lanjut aja lah, Mas, nggak apa-apa. Nah ini suatu fakta dalam lapangan yang juga dipertimbangkan juga. Jadi pernyataan-pernyataan yang sangat bias dan menyudutkan seakan-akan polisi tidak profesional, saya rasa itu harus kita pahami bersama dan saya sayangkan secara pribadi. Tapi mengenai kriminalisasi tadi, kembali lagi, siapa sebenarnya yang dikriminalisasi di sini, Mas? Kami melihat Pak Jokowi yang berbulan-bulan tanpa ada bukti yang jelas dituduh ijazah palsu. Ya, justru menurut kami, pandangan kami, justru Pak Jokowi lah yang menjadi korban kriminalisasi. Oleh karena itu kami melaporkan ini agar menemui titik terang, sehingga dengan putusan pengadilan lah yang mengatakan bahwa seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana karena hanya ijazah Pak Jokowi asli. Nah inilah yang kami tunggu nantinya, Mas. Ya, Mas Eko, tapi dalam berbagai kesempatan, Roy Suryo dan kawan-kawan itu tetap yakin bahwa ijazah Jokowi itu palsu, meskipun Barreskrim Polri sudah menyatakan itu asli. Menurut Anda, apakah memang ini strategi dari Roy Suryo CS supaya mereka terhindar dari pasal pencemaran nama baik dan fitnah itu dengan cara membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu ada palsu? Ya, tentunya setiap orang terlapor maupun tersangka maupun terdakwa akan memiliki hak untuk membela diri. Jadi ini bagian dari hak mereka untuk membela diri. Walaupun kembali lagi, Mas, ini mungkin saya harus sampaikan bahwa
menurut kami ini sudah terlalu lama proses penyidikan ini, walaupun kami apresiasi bahwa para penyidik Polda Metro Jaya sudah bekerja sebaik mungkin, namun kami rasa terlalu lama. Dan juga semakin lama ini dalam beberapa bulan terakhir, juga sebenarnya kami melihat banyak sekali juga dugaan tindak pidana baru yang dilakukan sebenarnya. Jadi, tapi kami juga mencadangkan hak tersebut. Kami melihat bahwa kami sudah melaporkan, ya udah kami tunggu saja, kami fokus pada laporan tersebut. Sehingga kembali lagi Mas tadi sampaikan bahwa mereka sering kali masih terus menyuarakan, ya itu merupakan hak mereka, tapi hak mereka juga harus tetap memperhatikan jangan sampai melakukan atau melawan hukum juga. Karena kami melihat ada dugaannya ke arah situ, gitu Mas. Tapi yang membuat lama itu apa sih, Mas Yakub, menurut Anda? Ya, menurut kami mungkin, ya kembali ini sebenarnya yang menjawab adalah para penyidik, tapi kami melihat bahwa mereka akan mencoba sebaik mungkin untuk memastikan dulu, karena yang kami dapatkan informasinya juga saksi dan bukti yang diperiksa sangat-sangat banyak, sangat prudent, walaupun kembali kami menyayangkan, tapi kami juga bersyukur, karena dengan ini semua konklusif, nanti ketika dinaikkan kedua satu ke penuntutan dan dibawa ke persidangan nanti, bukti-buktinya akan sangat jelas, sangat clear dan tidak terbantahkan lagi. Itu pandangan kami, Mas Yatil. Oke, Prof. Ibnu, ketimbang meributkan mengenai proses pemeriksaan yang disebut tidak manusiawi, kemudian salah, konyol, dan sebagainya, menurut Anda apa yang harusnya dibuktikan oleh Roy Suryo bahwa mereka memang tidak melakukan pencemaran nama baik, dengan konteks bahwa ijazah Jokowi itu sudah dinyatakan asli oleh Barreskrim, Prof. Ibnu? Iya, jadi begini ya, dalam suatu sistem peradilan pidana, itu kan ada dibagi, ada pra-adjudikasi, adjudikasi, post-adjudikasi. Dalam konsep adjudikasi ini memang kewenangan penyidik itu luar biasa untuk mengumpulkan bukti, menuduh para pihak terlapor akan suatu perbuatan yang dilakukan. Jadi negara lah yang menuduh, negara membuktikan berdasarkan laporan yang bersangkutan. Oleh karena itu, barang siapa yang menuduh, disinilah nanti penyidik akan membuktikan, kan gitu. Dengan demikian dalam konsep keseimbangan ini, dalam suatu persidangan kadang-kadang memang terlapor kadang habis waktunya untuk melakukan suatu pembelaan yang kadang-kadang tidak bernilai bukti ya. Nah, oleh karena itu dalam hal seperti ini lebih baik dalam suatu konsep walaupun penyidik itu adalah tadi saya katakan tindakan pengumpulan bukti, termasuk juga terlapor mengumpulkan barang bukti yang itu nanti akan disandingkan di dalam suatu peradilan. Kan di suatu peradilan saling membuktikan. Walaupun memang dalam suatu konteks hukum kita itu namanya keterangan terlapor atau keterangan tersangka atau apa itu ada memenuhi asas non self incrimination. Jadi suatu keterangan yang untuk dirinya sendiri, kan itu. Sejauh mana kekuatan pembuktian itu untuk dirinya sendiri. Lah oleh karena itu sebagai kekuatan untuk dirinya sendiri itu walaupun tidak mempunyai nilai karena keterangan namanya nanti seandainya ada tersangka itu kan tidak disumpah, Mas. Oleh karena itu untuk memperkuat keterangan-keterangan yang dalam konteks hukum sebagai asas non-incrimination tadi dikuatkan dengan bukti-bukti yang lain. Sehingga dengan demikian nanti ada bukti yang seimbang bahwa ternyata bukti-bukti yang Bang Roy itu juga bernilai. Hakim akan melihat bukti yang kuat yang mana. Kan itu. Ini yang kadang-kadang kalau kita melihat dalam suatu proses persidangan itu kekuatan pembuktian di dalam pihak terlapor itu yang memang tidak seimbang dengan kekuatan pihak Mas Yakub sudah oke, berarti ini harus menyeimbangkan kan itu loh. Karena sebagai equal keseimbangan nanti. Oleh karena itu peristiwa kejadian-kejadian yang non pembuktian lebih baik dihindari. Lebih baik adalah mencari bukti-bukti yang akurat yang nanti dipersiapkan dalam suatu persidangan. Karena kasus ini sudah masuk sidang, masuk penyelidikan, masuk sistem. Mau tidak mau kasus harus ada suatu ujungnya, ada selesainya, yaitu apa? Persidangan. Baik persidangan bicara bukti. Bukti itulah yang saya kira nanti akan dimasukkan, diuji di dalam pembuktian baik pelapor maupun terlapor. Oke, baik, kita akan tunggu nanti proses pemeriksaan hari ini akan seperti apa, apakah akan ada pengumuman tersangka atau tidak. Mas Yakub, Prof. Ibnu, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.